Tema kita adalah beruang pelahap tulang rusuk. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari Daniel 7 ayat kelima. 1, 2, 3. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Suatu kali ada seekor singa yang sok sombong dan sok jago di sebuah hutan, karena dia raja hutan. Lalu dia berjalan-jalan bertemu dengan beberapa ekor monyet. Dan singa itu berkata, hei monyet-monyet jelek, siapa binatang yang paling berkuasa di hutan ini? Yang paling kuat? Monyet-monyet ketakutan dan mengatakan, pastilah tuanku Raja Singa. Dia senyum-senyum dengan wajah sombong. Dia melompat masuk lagi ke lebih dalam hutan dan melihat beberapa ekor serigala di sana. Dan dia berkata, hei serigala-serigala licik dan jahat, siapa binatang paling kuat dan paling gagah di hutan ini? Serigala ketakutan juga dan berkata, pastilah engkau ya Raja Hutan, singa yang hebat. Dia makin senang ya. Angkat kepala, jalan-jalan lagi, bertemu seekor gajah yang besar. Dan singa berkata, hei gajah jelek, hidung panjang, badan gendut, siapa binatang yang paling gagah dan kuat di hutan ini? Gajah diam-diam saja, lihat pun enggak. Singa kesel dan dia berkata, hei gajah goblok, coba jawab, siapa binatang yang paling kuat dan gagah di... Belum selesai ngomong, gajah menabrak dia. Singa jatuh, injek-injek singa itu. Kemudian singanya ngomong, gajah, kalau kamu belum tahu jawabnya, jangan marah gitu dong. Ini cerita humor saya. Sekuat apapun kamu, segagah apapun kamu, sepinter apapun kamu, sekuasa apapun kamu, ingat, ada yang lebih berkuasa. Ada yang lebih hebat. Kalau sudah membaca Daniel pasal 7 dari ayat 1 sampai 4 yang sudah kita pelajari, kita sama-sama sudah belajar, itu Daniel melihat binatang pertama yang muncul ke permukaan itu adalah singa yang bersayap Raja Wali. Masih ingat? Siapa dia? Daniel menjelaskan itu dalam sejarah adalah Babel yang kuat. Dengan Nebukadnezar, raja yang sukses dan gemilang. Dia pernah sok melawan Tuhan, menentang Tuhan. Lalu Tuhan izinkan dia sakit seperti binatang. Dia bertobat, kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Namun, Nebukadnezar lupa diri. Dia lupa dulu dia siapa. Dan kemudian kita tahu Babel, dia serahkan kepada anaknya, Nabonidus yang lari ke Mesir. Dan kemudian Babel dipegang Belsasar. Disitulah bencana terjadi. Ketika manusia sombong dan lupa diri, Tuhan mengizinkan bencana. Dan hari ini kita baca ayat kelima. Tuhan izinkan muncul binatang kedua, yaitu beruang. Beruang pelahap tulang rusuk. Itu yang mau kita pelajari pada pagi ini. Ya, siapa dia dan bagaimana makna daripada beruang pelahap rusuk ini. Di situ dikatakan ayat 5, ya, binatang kedua ini rupanya seperti seekor beruang. Beruang itu simbol kekuatan, kegagahan, kebuasan, dan sangat-sangat ditakuti. Boleh dibilang mirip-mirip dengan singa. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, misalnya Hosea, Amsal,
itu muncul istilah singa dan beruang, simbol kekuatan yang besar. Nah, beruang itu dikatakan berdiri pada sisinya yang sebelah. Apa maksudnya? Berdiri pada sisi sebelah itu adalah sebuah posisi ingin maju. Posisi ingin menyerang musuh. Menunjukkan bahwa beruang ini siap-siap melakukan penyerangan. Sebuah simbolik dari kerajaan besar yang kuat, yang gagah, yang sangat agresif, yang siap menyerang atau ekspansi mengembangkan kerajaannya. Nah, menurut sejarah, kerajaan besar yang kuat dan agresif, yang gagah perkasa, yang mampu menaklukkan singa atau Babel itu disebut dengan kerajaan Media Persia. Media Persia, kita tahu bahwa di bawah Belsasar itulah kerajaan Babel kemudian ditaklukkan dan dilenyapkan dari permukaan bumi. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada satu orang, dia cerita tentang papanya. Papanya itu adalah seorang pengajar, tanda kutip dosen yang mengajar di bidang bisnis. Tapi pengajarnya unik, dia diutus mengajar di penjara. Jadi para narapidana yang di penjara itu dikasih pelajaran juga, ya, studi bisnis. Nah, pada hari pertama atau malam pertama si dosen ini mengajar, dia menceritakan soal banking, perbankan. Dan malam hari itu dia jelaskan bahwa bank-bank itu di mana-mana memakai mesin ATM. Nah, sampai pada pelajaran mesin ATM ini, dia katakan bahwa pada umumnya hampir semua bank itu, ATM-nya itu pada umumnya mungkin 90% itu hanya diisi dengan uang yang terbatas, yaitu kira-kira $1.500 di tiap mesin. Waktu dia bilang itu, seorang narapidana dari belakang, dia angkat tangan. Dia katakan, Pak dosen, bukan saya mau mengkritik atau menghakimi kamu, tapi terus terang, ya, beberapa mesin ATM yang saya rampok itu, isinya 3.000, 5.000, dan selalu lebih besar. Jadi saya nggak yakin kalau cuma 1.500 dibilangin, saya dapat itu selalu lebih, makanya ini di penjara. Apa yang saya mau bilang dengan cerita ini, saudara? Teori dan praktek itu seringkali berbeda. Ada sebagian orang teorinya hebat, ya, pengetahuannya luar biasa otaknya, tapi prakteknya nol, ya, keliru. Ada sebagian orang prakteknya oke, tapi nggak punya pengetahuan, nggak punya teori. Itu juga akibatnya adalah keliru dan salah dan terpeleset. Yang paling bagus adalah teori dan prakteknya harus sama, saudara. Ini yang terjadi pada Nebukadnezar. Dia tahu Allah itu Maha Tinggi, dia tahu di otaknya. Dia tahu Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang dipercaya Daniel itu yang menyembuhkan dia, mengembalikan posisinya sebagai raja di Babel, tapi dalam prakteknya dia gagal menurunkan iman, kepercayaan, pengetahuan, pengenalan dia terhadap Tuhan kepada anaknya dan cucunya Belsasar. Dia tidak sungguh-sungguh mendidik anak, cucu dan keturunannya untuk mengenal Allah Sang Pencipta itu. Di situ titik jatuhnya Nebukadnezar, sehingga ketika Belsasar menggantikan posisinya, dia menjadi Raja Babel yang paling mengerikan dalam hal menentang Tuhan dan melawan Tuhan dan menajiskan peralatan kudus milik Tuhan. Dan kita tahu di bawah Belsasar itulah Babel ditaklukkan, dihancurkan, dikalahkan, dan dilenyapkan. Saudara, saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan akan memberimu hidup di muka bumi ini. Termasuk aku pun tidak tahu berapa lagi waktu yang Tuhan izinkan ada di muka bumi ini.
Tapi jika engkau memiliki keluarga, anak, cucu, saudara, famili, ingat, kita yang sudah menerima cinta kasih Tuhan itu wajib dan harus bisa mendidik dan mengajar dan membagikan iman Kristen yang sejati kepada keturunan, kepada teman, kepada famili, kepada keluarga. Semua kerajaan, kekuasaan, kehebatan di muka bumi ini terbatas. Jika engkau tidak hidup dalam takut Tuhan dan memelihara firman Tuhan, suatu hari akan dilenyapkan dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Turki dan Suriah itu news terakhir lebih 34.000 sudah mati. Belum lagi yang lain yang belum ketemu. Dua negara yang perang sipil dan melawan Tuhan. Saya tidak seberani beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kedua negara itu akan dilenyapkan dari muka bumi. Tapi firman Tuhan mengatakan, negara mana, pemimpin mana yang sungguh-sungguh berani melawan Tuhan dan firman-Nya, suatu hari akan dilenyapkan dari bumi. Termasuk Amerika, saudara. Kalau di sini pembantaian bayi dalam aborsi makin lama makin banyak, makin lama dan makin banyak. Dan banyak praktek-praktek lain yang melawan Tuhan dari kaum liberal. Ingat, kekristenan di sini lebih kurang 65% yang ngaku, tapi kurang dari setengahnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan memegang firman Tuhan. Kalau liberalisme makin menjadi, kemungkinan besar Amerika pun akan dilenyapkan. Saudara, dalam Alkitab, ya, semua pelajaran atau semua isi firman tentang nubuat akhir zaman, gak ada nama Amerika. Jadi kemungkinan besar 7 tahun perang Harmagedon sebelum Kristus datang mengalahkan antikristus, kemungkinan besar Amerika sudah tidak ada di bumi ini. Kalau tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Itu sebabnya tadi di ayat pembimbing kita baca doa Musa. Oh Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari, menjalani hari-hari ini dengan bijaksana, supaya kami tidak terpleset, tidak jatuh, dan waktu kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Beri bijaksana, ya Tuhan. Kemudian Rasul Paulus dengan konsep yang sama menuliskan Efesus pasal 5, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jahat di situ adalah menuju kepada iblis, bukan keadaan yang jahat. Memang keadaan yang jahat, tapi yang membuat keadaan dan situasi jahat itu adalah si jahat sendiri, yaitu iblis yang merajalela, yang terus akan berjuang. Ini hebatnya iblis. Sebelum dilenyapkan Kristus, dia pantang putus asa. Dia optimis akan mencari lebih banyak mangsa untuk bisa dibawa ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, pergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada, supaya kamu tidak sia-sia. Tetapi waktu yang Tuhan berikan itu bernilai kekal. Saudara, survei ya, yang dilakukan oleh Kompas atau yang dilaporkan oleh Kompas, ya, melaporkan bahwa CEO-nya Facebook, siapa? Mark Zuckerberg, melaporkan bahwa waktu yang dihabiskan manusia untuk membuka Facebook, Instagram, dan Messenger, plus WA yang juga diambil alih, itu setiap hari rata-rata, saudara, 50-60 menit. Izinkan saya tanya, berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari lihat Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dan medsos lainnya? Berapa waktu yang kamu habiskan? Dan dia bilang jumlah pengguna FB hari ini lebih dari 1,75 miliar manusia. Instagram mencapai 500 juta, Messenger mencapai 950 juta, dan WA lebih 1 miliar.
Begitu banyak manusia di bumi ini. Tiap hari. Menghabiskan 50-60 menit di handphonenya atau di jangan-jangan di Indonesia lebih banyak. Sebenarnya ada yang lebih sejam nggak tuh? Nggak boleh ngaku. Jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Berapa yang kamu habiskan? Dan dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan untuk relasi sosial, relasi suami istri, orang tua, anak, teman, ya, berbicara relasi sosial, itu lebih rendah karena setiap orang hanya memakai 40-50 menit rata-rata untuk relasi sosial. Sudah pakai berapa menit? Nah ini baru relasi dengan teknologi paling tinggi, manusia baru lebih kurang dikit lagi. Nah sekarang saya tanya, dengan Tuhan makin kurang lagi nggak? Berapa waktu yang kau habiskan ketika Tuhan kasih setiap hari, setiap malam? Sehari semalam 24 jam. Berapa waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang bersifat spiritual, yang bernilai kekal? Entahkah doa, entahkah baca firman, entahkah saudara beribadah, entahkah saudara mengabarkan Injil, entah saudara bercerita tentang kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berpikir baik-baik. Tuhan, hidupku gak balance nih, untuk hanya 10 menit, renungan pagi kadang-kadang 10 menit lebih dikit, Pak Ruben kepanjangan, mati no. Jangan-jangan nyalano juga nggak ada. Mana bisa mati no. Tapi kalau udah di depan Facebook, semua face dilihat. Before Facebook, face the book. 1, 2, 3. Face the book. Lihat dari the book of books Alkitab. Before you Facebook. Di dunia ini ada 4 jenis manusia soal kesempatan dan waktu. Memakai waktu. Orang yang bodoh membuang kesempatan. Orang yang biasa menunggu kesempatan. Orang yang cerdas memakai kesempatan. Orang yang bijaksana menciptakan kesempatan. Nah, saudara jenis keberapa? Supaya gampang dimengerti, saya suka pakai ilustrasi kantong persembahan. Sebab kantong persembahan itu saya sebut dengan kantong kesempatan. Karena kesempatan kantong itu di depan saudara paling kurang dari 5 detik, betul nggak? Coba nanti saudara lihat kalau pas persembahan. Berapa detik kantong itu ditodongkan ke hadapanmu. Kantong kesempatan. Less than 5 detik. Nah, orang bodoh membuang kesempatan. Jadi kalau yang WL nanti bilang, mari saudara kita mempersembahkan yang terbaik. Mungkin maksudnya, keluarkanlah semua cash. Saudara buka dompet, saudara lihat, wah, uang gede semua. Saudara senggol teman, pinjam $1 dong. Lalu temen bilang, gue juga gak punya uang kecil. Nah itu kantong kan jalan ke depan saudara. Pas saudara gak mau, gak siap kan, karena gak mau keluarin yang gede kan. Jadi saudara pura-pura seperti orang melihat ke atas. Kantong lewat, dia cuma bilang, Tuhan, aku ingat lagu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Lewat, ya kan? Kantong lewat kan? Kamu gak kasih kan lewat kan? Nah ini yang membuang kesempatan, lewat. Udah lewat, saudara bilang, Tuhan sorry ya, aku gak siap-siap dengan baik. Minggu depan pastilah Tuhan, ya, aku persembahan yang baik, persiapan. Saudara pulang, ya, diajak teman makan, wah enak babi panggang, kepiting, udang, minum bir, wah dapat durian lagi, ya kan? Hari Rebo, stroke. Minggu depan habis kesempatan. Ya sudah ada kesempatan juga. Jadi
Saya nggak tahu, orang yang buang kesempatan misalnya udah nggak balik lagi. Itu orang yang bodoh, membuang. Nah, jadi kedua, orang biasa nunggu kesempatan. Dia di rumah udah siap. Nanti ke agensi, gue udah siapin nih uang persembahan nih. Ya, gue akan kasih nih, misalnya $50, $20, dia udah siapin. Nah, yang nodorin kantong ini, ngantuk kemarin, begadang. Jadi, pasti yang udah siap-siap dilewatin. Dia udah siap-siap, jadi dia berkata, Tuhan, bukan salah saya. Ini salah pengenalan pokoknya. Jadi dia nunggu, ternyata dilewatin. Ya udah, bukan salah saya. Ya udah Tuhan, ini berkat lah. Tadi $50 mau persembahan, sekarang bisa makan-makan lah. Nah, dia join temennya, makan dulu kan. Sudah bisa bikin cerita sendiri. Orang biasa itu menunggu. Pasif. Nah kalau orang cerdas, dia pakai kesempatan. Asernya ngantuk, dia bilang, hei sini. Nah kan, sini belum. Nah, dikasih. Jadi dia pakai kesempatan, itu orang yang cerdas. Tapi kalau orang bijak, dia ciptakan kesempatan. Tuhan, heran, saya ke gereja lain kantongnya 5, kok cuma 1 di sini. Ya, jadi dia tanya, ada kantong lain nggak? Ada persembahan apa lagi di sini selain regular? Oh ada mission. Ada apa lagi? Pembangunan. Jadi dia ciptakan sebanyak mungkin. Kok cuma 5? Ada 7 kan? Dia ciptakan sebanyak mungkin. Kesempatan itu orang yang bijaksana. Nah, saudara mau jadi orang yang mana? Coba. Ini contoh. Kalau Tuhan masih memberimu kesempatan, mari saudara, kita ciptakan momen-momen itu. Kesempatan-kesempatan di dalam sejarah hidupmu yang Tuhan izinkan secara kronologis. Kamu bikin kairos, kesempatan untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Amin. Makan durian sama bantu, kan? Misalnya persembahan diakonia, mana yang kekal? Saudara tahu lah, gak usah tanya lagi lah. Apapun yang kita lakukan untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya dalam konteks itu bernilai kekal. Amin. Kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya dikatakan tentang beruang tersebut, ada 3 tulang rusuk dalam mulutnya. 3 tulang rusuk di dalam mulutnya, di antara giginya masih menggigit. Itu yang dilihat oleh Daniel. Artinya, kerajaan yang besar ini, Media Persia ini, yang sangat agresif itu, dia mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan lain sekaligus. 3 kerajaan besar dilahapnya dan ditelan oleh dia secara bersamaan. Saudara, dalam sejarah Media Persia itu berhasil menaklukkan kerajaan Babel, kerajaan Mesir, dan kerajaan Lydia. 3 kerajaan besar dilahap sekaligus. Hebat ya. Dan dikatakan ada suara yang mengatakan kepadanya, ayo makan daging banyak-banyak. Nah, pertanyaan, siapa suara itu? Suara dari mana yang menyuruh dia makan daging sebanyak-banyaknya? Yang pasti suara itu harus lebih kuat, lebih berkuasa, lebih hebat dari Media Persia dan raja. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Allah yang Maha Tinggi? Sebab seluruh kerajaan di muka bumi ini adalah di bawah Allah yang Maha Tinggi. Jadi Tuhan mengizinkan Media Persia, kerajaan yang besar pada zaman itu, untuk mengalahkan 3 kerajaan besar sekaligus. Kalau bukan diizinkan Tuhan, tidak akan berhasil. Jadi saudara, apapun yang ada di muka bumi ini, kekuasaan, kesempatan, kemampuan dari manusia sehebat apapun, sepintar apapun, ingat, itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah kemurahan dari Tuhan. 100% diizinkan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Sebab itu kita tidak boleh sombong. Siapapun nggak boleh sombong, walaupun kamu bisa sukses
Ya. Berhasil dalam semua aspek. Ingat, semua kemegahan, kesuksesan, kegemilangan, pengetahuan, pengalaman, dan apapun yang punya manusia datang dari Tuhan. Tahun 1920-an, di Amerika itu ada sekelompok orang kaya yang sangat hebat. Ya. Sangat terkenal, tersohor pada zaman itu. Beberapa orang kaya. Kenapa? Saking terkenalnya dan mereka kagum dan bangga. Mereka mengatakan kekayaan mereka itu jumlahnya itu ya, lebih besar, melampaui Departemen Keuangan Amerika Serikat. Coba ya, hanya beberapa orang kaya, nggak sampai 10 orang. Uang mereka itu melampaui uang negara. Lalu mereka mengadakan konferensi. Ya, konferensi di Hotel Edgewater Beach di Chicago. Undang wartawan-wartawan. Ya, undang anak-anak muda dan pebisnis lainnya untuk hadir dalam konferensi itu. Dan kesimpulan adalah teladani orang-orang kaya itu dalam hidupnya dan bisnisnya. Maka kamu akan sukses di masa depan. 30 tahun kemudian, 1950-an, apa yang terjadi dengan akhir hidup orang-orang kaya itu? Charles Schwab, bos tertinggi dari perusahaan bagian terbesar, dia hidup penuh dengan hutang, khususnya 5 tahun terakhir, dan dia mati tanpa memiliki apa-apa. Albert Ford, anggota kabinet dari presiden, dia harus minta pengampunan supaya dia boleh keluar dari penjara dan bisa mati di rumah. Jadi dia masuk penjara. Jesse Livermore, beruang terbesar di Wall Street, mati bunuh diri. Leon Fraser, pimpinan Bank of International Settlement, juga mati bunuh diri. Dan satu lagi, Ivan Kruger, pimpinan dari perusahaan monopoli terbesar di dunia waktu itu, dia juga mati bunuh diri. Saudaraku, benarkah bahwa uang dapat memberikan kesuksesan yang sejati? Jawabannya tidak, absolut tidak. Uang bukan ukuran sukses yang sejati. Uang tidak memberikan kesuksesan yang sejati. Ini contohnya. Mereka sudah belajar bagaimana mencari dan mengejar dan mengumpulkan uang. Tapi akhir hidup mereka sangat-sangat mengenaskan dan menyedihkan. Ingat, ukuran sukses bukan uang atau harta, tetapi sebuah kesadaran bahwa apa yang kita miliki hari ini, apapun itu datangnya dari Tuhan, dan kita harus bisa mengelola dengan baik dan benar. Itu sukses. Permisi tanya, apakah saudara senantiasa sadar bahwa segala sesuatu yang ada padamu adalah titipan Tuhan, karunia Tuhan, pinjaman dari Tuhan. Dengan kata lain, kita semua hutang satu dengan yang lain. Kalau saudara sudah percaya Kristus, saudara hutang Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan kita hutang sama Tuhan. Bukan saja hutang pengampunan dari Kristus, tapi juga hutang untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Kalau you dipercayakan 5, hasilkanlah 5. Kalau you dipercayakan 2, hasilkanlah 2. Jangan menyimpan karuniamu, jangan menanam, tapi pakai dengan sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan menuntut tanggung jawab. Jadi Tuhan tidak hanya memberi, lalu silakan habisin foya-foya. No, ketika Tuhan memberi kamu, dia tuntut tanggung jawab. Itu sebabnya tadi kita baca dalam bacaan bertanggapan 2 Timotius 4, konteksnya adalah penghakiman terakhir. Paulus mengatakan di hadapan Tuhan yang akan datang sebagai hakim segala hakim. Beritakan Injil, layani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karuniamu. Dan di ayat 7 indah sekali, Rasul Paulus menyanyikan lagu kemenangan dia. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini artinya dia menang atas semua cobaan dan ujian.
Aku telah memelihara iman, artinya dia setia kepada Tuhan Yesus sampai nafas terakhir. Aku telah mencapai garis akhir, artinya dia sudah menyelesaikan tugas pelayanan dia sampai nafas penghabisan. Oh, saya rindu, saya dan saudara saya, kita semua rindu bukan? Bahwa kalau kita menghembuskan nafas terakhir, kita bisa menyanyikan lagu ini. Ini yang disebut dengan finishing well. Mengakhiri hidupmu dengan baik dan benar, itu sukses yang sejati. Ya, rindukah saudara mendapatkan sukses yang sejati? Yang baik dan benar, bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan Tuhan. Amin. Pada zaman Orde Baru, zaman lama dulu, Presiden Soeharto yang memerintah lebih 32 tahun. Orang-orang Tionghoa diwajibkan ganti nama. Sebabnya saudara banyak yang ganti nama, ya kan? Yang farmnya Lin jadi Limbong, yang farmnya Tan jadi Tando Wijaya, ya kan? Yang farmnya Wi jadi Widodo, ya kan? Nah, ada seorang bapak orang Tionghoa juga, dia mau ganti namanya di catatan sipil. Nah, dia bingung, dia nggak ngerti, Indonesianya terbatas, mau ganti nama apa, dia bingung mau isi apa. Lalu dia tanya lah sama petugas catatan sipil, Pak, saya mau ganti nama apa, Bapak ada usulan nggak? Si petugas imigrasi lihat ini, cek. Dia bilang, kamu cocok kalau dikasih nama Kasnowo. Kasnowo itu artinya apa, Pak? Artinya bekas Cino jadi cowok. Oh gitu ya Pak, ya udah terima kasih ya. Lalu dia pergi nulis-nulis 10 menit, dia balik lagi ke counter. Dia serahkan formnya, petugas baca namanya, dia tulis Kasnowo Diponegoro. Lalu petugasnya tanya, loh kenapa tambah Diponegoro? Maksudnya bekas Cino jadi cowok dipokso sama Negoro. Jadi dia merasa dia ganti nama itu terpaksa dan dipaksa. Jadi hatinya tidak senang, gak rela. Ya. Bahasa Solonya bilang bokangguan. Sebenarnya sesuatu yang dipaksa dan terpaksa itu gak ada sukacitanya, gak ada nilainya. Ya. Saya harap hari ini saudara dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan terpaksa, jangan dipaksa. 1, 2, 3. Jangan terpaksa, tapi sukarela. Sungguh-sungguh katakan Tuhan, kau lebih dulu mengasihi aku dan melayaniku. Aku pun mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Kita doa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing. Supaya kami belajar dari sejarah, belajar dari firman Tuhan, belajar mempertanggungjawabkan semua karunia yang Tuhan titipkan, belajar bersyukur ketika tinggi hati datang menggerogot kami, ajar kami mematahkannya dengan mengingat cinta kasih-Mu di Kalvari. Ketika kami lupa diri, Tuhan ingatkan kami, semua yang ada pada kami hanyalah pinjaman yang suatu hari kami harus bertanggung jawab penuh. Berdoa, bersyukur, meminta berkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.